Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur,
memujimu, menyembahmu. Kiaralabaralabaralabas, kiaralabaralabaralabaralamo. Kiaralabaralabaralabaralabas, kiaralabaralabaralamas, kiaralabaralamu. Kiaralabaralabaralabaralabaralamas, kiaralabaralamo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiaralabaralabas, kiaralabaralamo, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiaralabaralabaralabas, kiaralabaralabaralabaralabaralabaralabas, kiaralabaralabaralabas. Kiaralamas, kiaralabaralabaralabaralabaralabas, kiaralabaralabaralabas. Kami Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Kiaralabas, kiaralabaralamo, kiaralabaralabas, kiaralabaralabaralamas, kiaralabaralamo. Kiaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralamas, kiaralabaralabaralamas. Kiaralabaralabaralabaralamas, kinayaralabaralabaralamas. Kiaralabaralabaralamas, kinayaralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Mari sebelum kita belajar dan merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mau belajar firman Tuhan. Kami rindu dibentuk, diproses oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami hikmat kepada setiap jemaat-Mu yang mendengar firman, supaya kami boleh mengerti firman. Dan bukan hanya kami mengerti, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami selalu bangga, kami selalu bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang keberuntungan. Nah, ada sebuah kisah, ada seorang pembalap sepeda dari Belanda, namanya Martin. Nah, dia punya kisah hidup yang luar biasa. Karena apa? Karena dia 2 kali lolos dari kecelakaan maut pesawat. Ya, yang pertama ketika dia akan mengikuti sebuah lomba di Taiwan, dia sudah pesan pesawat, tetapi di menit-menit terakhir tiba-tiba dia merubah rutenya. Ternyata pesawat yang sebelumnya dia pesan mengalami kecelakaan. Dia selamat dari peristiwa yang bisa merenggut maut itu. Nah, kali yang kedua pun juga sama. Ketika dia sudah pesan pesawat untuk rencana penerbangannya ke sebuah kota, di menit-menit terakhir pun tiba-tiba dia merubah rute penerbangannya yang lebih murah karena ditawarkan tiket yang lebih murah. Jadi dia cancel dan dia pakai pesawat yang lebih murah. Ternyata pesawat yang dia cancel mengalami kecelakaan. Jatuh pesawat itu. Selamat lagi si Martin ini. 2 kali lolos dari maut. Nah, ada seorang profesor, guru besar dari Universitas Psikologi di salah satu universitas di Inggris. Dia membuat sebuah penelitian. Pengen tahu kenapa ada orang yang beruntung, ada orang yang sial. Dia meneliti kurang lebih 400 orang untuk bisa menemukan faktor-faktor apa yang membuat seseorang itu jadi beruntung dan seseorang itu menjadi sial. Nah, akhirnya dia menyimpulkan sebuah konklusi dari penelitiannya itu dan dia menyampaikannya dalam sebuah buku yang dia beri judul The Luck Factor. Ya, di situ disimpulkan bahwa keberuntungan itu menurut profesor ini adalah masalah keyakinan. Keberuntungan itu adalah masalah keyakinan. Maksudnya apa? Menurut buku itu, beruntung atau sialnya itu bukan masalah nasib atau takdir, tetapi dari keyakinan orang itu. Kalau orang itu terus berpikir, percaya bahwa dia adalah orang yang sial, kenapa aku kok selalu sial, maka hidupnya akan berakhir seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu berpikir aku diberkati, aku selalu beruntung, maka dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Itu menurut profesor dari Inggris ini. Nah, sekarang kita akan melihat apa menurut Alkitab tentang keberuntungan. Apa kata Alkitab tentang keberuntungan? Yeremia 32 ayat 42b berkata demikian. Demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa yang memberikan keberuntungan itu Tuhan. Yang mendatangkan keberuntungan itu adalah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, keberuntungan itu datangnya dari Tuhan. Dan saudara bisa menggapai, saudara bisa menjemput keberuntungan itu kalau saudara dan saya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan supaya kita beruntung menurut firman Tuhan. Saya percaya semua orang jemaat yang
menonton acara ini pasti kepingin hidupnya beruntung. Ada yang tidak kepingin beruntung, saudara? Pasti semua kepingin beruntung. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, dari ayat ini kita akan tahu keberuntungan itu bukan tiba-tiba datang, ujuk-ujuk datang tanpa lakukan sesuatu, tidak. Tiba-tiba muncul dari langit, jatuh dari langit. Tidak. Tapi keberuntungan itu ternyata ada syaratnya. Supaya hidup kita beruntung, ada beberapa hal yang harus kita lakukan menurut Yosua 1 pasal yang ke-8 ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita diwarnai keberuntungan 2023 ini. Yang pertama, saudara, tadi dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkataan kita ini harus sesuai dengan firman. Ini langkah yang pertama. Supaya hidup kita diwarnai dengan keberuntungan, perkataan kita harus sesuai dengan firman. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau kita terus-menerus memperkatakan perkataan yang sesuai firman, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, maka hidup kita akan jadi positif. Hidup kita akan jadi baik. Karena mulut kita selalu mengatakan dan menyebutkan hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau mulut kita sering mengatakan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka hidup kita pun juga akan mengarah ke sana. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal negatif akan datang menimpa hidup kita. Amsal 18 ayat 21 berkata demikian. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Bila kita menggemakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka kita akan memakan buah yang baik. Apabila kita menggemakan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, maka buahnya adalah hal-hal yang jelek dan negatif. Alkitab jelas berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi lidah kita yang sangat menentukan apa yang akan bisa kita hadapi dalam hidup ini. Lidah ini punya kuasa. Saudara harus memperkatakan perkataan yang positif, memperkatakan perkataan firman, memperkatakan perkataan iman. Itu yang harus kita perkatakan. Maka hasilnya pun juga akan positif. Nah, ada seorang pria yang punya toko kain. Dia buka toko kain, ternyata dagangannya kurang laku. Mengapa? Karena pemiliknya kurang ramah melayani pembeli. Kalau ada pembeli datang, dia berpikir dalam hati, paling cuman lihat-lihat aja. Paling cuman pengen tahu aja. Jadi akhirnya sikapnya dilayani asal-asalan dengan tidak baik. Tetapi sejak pria ini tahu akan kuasa dari omongan-omongan yang positif, perkataan-perkataan yang positif, dia akhirnya mulai merubah cara bicaranya. Jadi ketika ada pembeli masuk ke tokonya, dia sambut dengan baik. Dia layani dengan baik dan dia doakan. Jadi ketika dia sebelum membuka toko, dia mulai berdoa. Dia, Tuhan berkati toko ini. Tuhan, dalam nama Yesus, hari ini
laku, hari ini laku, hari ini laku, kain ini harus laku. Demikian yang dia kerjakan. Dia doakan, dia optimis, dia percaya hari ini tokonya buka pasti banyak pembeli. Dia mulai optimis, dia percaya dengan kuasa perkataannya itu. Dia mulai perkatakan perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif. Dagangannya laris, kain ini kurang laku, tapi hari ini laris. Banyak pembeli datang, banyak pembeli yang pesan di toko ini. Nah, jadi ketika dia buka toko, ada pembeli datang, dia sudah punya sikap optimis, percaya orang ini pasti beli. Orang ini pasti beli. Jadi apa? Dilayani dengan baik. Dilayani, dikasih servis yang baik, dikasih minum. Orang-orang merasa senang. Orang-orang merasa nyaman. Wah, baik ya pemilik toko ini. Jadi dia beli di situ. Nah, lama-lama dengan sikapnya yang baik, dengan sikapnya yang positif itu, dia selalu berdoa tentang hal-hal yang baik tentang toko itu, tokonya jadi rame. Tokonya jadi diberkati. Jadi itu yang dia kerjakan, dia mulai ngomong hal-hal yang positif. Kalau saudara yang buka toko, tokonya pengen rame, berdoa. Tuhan berkati toko ini hari ini. Kalau saudara melihat dagangan yang kurang laku, doakan. Hari ini engkau harus keluar. Hari ini engkau harus laku. Dibeli sama orang. Doakan semua, doakan. Apa boleh berdoa kepada barang-barang? Boleh. Minta berkat Tuhan. Minta berkat Tuhan buat saudara. Doakan dalam nama Yesus, diberkati toko ini. Diberkati dalam nama Yesus. Jangan kalah sama orang pasar, saudara. Saudara kalau ibu-ibu yang pergi ke pasar, pasti ingat. Kalau saya di Bangkalan, kadang-kadang kalau saya ke pasar gitu saudara, lagi cari sesuatu, saya selalu melihat kalau ada orang yang baru buka dagangannya, ibu-ibu, pas ada orang pertama beli, Mbak saya beli ini. Mbok saya beli ini, dibeli, apa yang dikerjakan si mbok penjual ini loh? Dia geprekkan uang yang dia dapat pertama kali kepada barang dagangannya. Laris, 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 laris gitu sudah. Loh, orang mbok-mbok aja bisa punya iman seperti itu. Apalagi saudara dan saya. Percaya dengan kuasa perkataan saudara. Ini kunci supaya meraih keberuntungan, menggapai keberuntungan. Firman Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan yang menghibur orang. Ucapkan hal-hal yang baik. Sadari ada kuasa dalam perkataan saudara. Ya. Markus 11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Ini yang harus kita lakukan. Melakukan, memperkatakan sesuatu dengan yakin, tidak bimbang. Nah, maka apa yang kau katakan dengan yakin dan tidak bimbang, didasarkan kepada janji firman, percayalah bahwa itu akan terjadi buat kita. Nah, ada sebuah ayat bagus saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya jelas, siapa di sini yang kepingin menikmati hari-hari baik saudara? Hari-hari baik itu apa? Sesuatu yang baik. Hari penuh dengan berkat Tuhan. Hari di mana kita berhasil. Hari di mana kita diberkati. Anak-anak sukses. Segala kebutuhan kita terpenuhi. Semua yang kita harapkan terjadi itu hari-hari baik. Nah, kita bilang siapa yang ingin menikmati hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi mulut ini yang menentukan. Kalau saudara ingin menikmati hari-hari baik sepanjang hari, mulai hari ini bahkan seterusnya di masa depan, jaga perkataan kita.
Saya percaya apa yang saudara katakan pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ucapkan perkataan-perkataan kemenangan. Ucapkan kata-kata kesembuhan. Ucapkan kata-kata berkat. Saya diberkati Tuhan. Saya kuat di dalam Tuhan. Saya akan bisa meraih mimpi-mimpi saya di tahun ini. Saya akan sembuh. Anak-anak saya akan diberkati. Orang tua saya akan sehat. Saya akan menikmati berkat-berkat yang melimpah sepanjang hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kau yakini dan kau ucapkan, itu akan engkau dapatkan dalam hidup ini. Itu yang pertama, saudara. Supaya kita bisa meraih keberuntungan yang datangnya dari Tuhan, renungkan firman Tuhan. Perkatakan perkataan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, renungkan firman supaya pikiran kita sesuai dengan firman. Ya, tadi dikatakan bahwa renungkanlah itu siang dan malam. Bukan hanya mengucapkan perkataan firman, tetapi renungkan firman itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang baca firman itu belum tentu merenungkan firman. Tetapi orang yang merenungkan firman pasti lewat proses membaca. Ya, jadi orang yang membaca firman belum tentu. Karena mungkin hanya dikejar target satu hari saya harus menyelesaikan sekian pasal. Dibaca. Selesai, sudah. Tapi belum tentu dia merenungkan firman. Tetapi orang yang merenungkan firman harus lewat proses membaca. Bagaimana proses merenungkan firman? Diteliti satu persatu. Diteliti. Dan dikatakan yang kesukaannya adalah merenungkan firman. Saudara pernah lihat binatang memamah biak, sapi, kambing dan sebagainya. Jadi kalau saudara perhatikan sapi, kadang-kadang dia tidak sedang makan. Mungkin sedang kelesetan, sedang rebahan, sedang santai. Tapi mulutnya nggak pernah berhenti, saudara. Nggak pernah berhenti mengunyah. Kenapa? Karena makanan yang sudah dia telan tadinya dalam proses makan, ya keluarin lagi. Nah itu binatang memamah biak. Jadi makanan yang sudah dia telan dikeluarin lagi, dimamah lagi, diproses lagi sampai benar-benar halus, kemudian ditelan lagi. Itu hewan memamah biak seperti itu. Sepertinya dinikmati pelan-pelan, diproses pelan-pelan. Makanan tadi yang sudah dia telan mentah-mentah tiba-tiba dikeluarin lagi, dikunyah lagi pelan. Seakan-akan dia menikmati. Dan dilakukan secara perlahan. Itu binatang memamah biak. Kira-kira seperti itulah gambaran orang yang sedang merenungkan firman. Bahkan kalau sudah cari Alkitab, nggak pernah ada bacalah firman Tuhan. Disuruh perintah bacalah firman Tuhan, nggak ada, saudara. Yang ada adalah renungkan firman. Kita tidak diajar untuk selalu diarahkan untuk membaca firman, tidak. Tetapi merenungkan firman. Karena orang yang merenungkan pasti lewat proses membaca. Tapi orang yang membaca belum tentu ya merenungkan firman Tuhan. Nah, Alkitab menyarankan yang paling penting, yang paling hebat kuasanya itu adalah merenungkan firman. Apalagi dikerjakan siang dan malam. Artinya setiap kata demi kata itu dikunyah, diteliti, dibedah satu persatu. Apa maksudnya? Itulah gambaran merenungkan firman. Diteliti, apa maksud ayat ini? Apa arti kata ini? Diteliti satu persatu. Jadi mungkin untuk satu ayat saja dalam proses merenungkan itu mungkin bisa memakan waktu sangat lama. Kenapa? Direnungkan. Jadi bisa lama. Untuk satu ayat saja. Tapi orang membaca itu bisa beberapa pasal, saudara. Mungkin cuman dengan hanya 5 menit saja bisa menyelesaikan 2 pasal. Tapi orang yang merenungkan tergantung semakin dalam dia merenungkan firman, maka itu akan semakin lama. Karena dibedah kata demi kata. Arti. Sehingga kita bisa mengenal arti firman itu lebih mendalam.
Nah, kenapa firman Tuhan mengatakan kita harus merenungkan firman? Karena orang yang merenungkan firman itu memikirkan firman. Tujuan merenungkan itu memikirkan firman. Sehingga pikiran kita dipenuhi dengan firman. Hasilnya apa? Orang yang pikirannya dipenuhi dengan firman, maka pikiran yang dipenuhi dengan firman akan merubah sikap kita, akan merubah cara pandang kita, akan merubah perasaan kita, dan juga akan merubah cara kita bertindak dalam melakukan sesuatu. Ayo, oleh sebab itu mulai hari ini belajar. Jangan hanya sekadar baca firman. Saya katakan membaca firman Tuhan itu baik, bagus. Tapi Alkitab selalu menyarankan, renungkan firman Tuhan. Karena apa? Hasil dari merenungkan firman itu, kata Alkitab, itu luar biasa. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itu kata Alkitab. Jadi ayo jemaat belajar. Bukan hanya sekedar membaca, tapi belajar untuk merenungkan. Belajar merenungkan firman. Semakin lama, semakin mendalam merenungkan firman. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kau akan dapatkan dari firman Tuhan. Dan dampaknya pikiran yang dipenuhi dengan firman. Maka itu akan mempengaruhi perasaan, sikap, cara pandang, dan perbuatan kita. Kalau sudah pikirannya berubah, cara pandangnya positif, tindakannya baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Akan ada banyak terobosan-terobosan yang bisa saudara nikmati dengan tindakan merenungkan firman itu, saudara. Ya, coba dibaca Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dahsyat loh saudara. Dahsyat ayat ini. Jadi dampak dari orang yang merenungkan firman itu luar biasa. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kata firman Tuhan. Ditanam di tepi aliran air artinya apa? Itu pohon subur. Pohon itu berbuah pada musimnya. Itu pohon yang sehat. Pohon yang mendapatkan nutrisi yang terbaik. Yang daunnya seger dan tidak layu. Artinya apa? Hidup saudara itu penuh gairah, penuh semangat. Gak loyo, gak lemes. Dampak dari merenungkan firman. Dan yang terakhir dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang gak kepingin? Apa yang saja yang diperbuatnya berhasil. Semua orang kepingin berhasil. Dan syaratnya tadi itu. Bukan hanya memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi yang renungkan firman Tuhan itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Proses apa yang dilalui supaya kita bisa menarik berkat Tuhan, bukan hanya memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi juga merenungkan firman itu. Yang ketiga, tindakan kita harus sesuai firman. Karena ayat berikutnya dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itu kembali kepada Yosua 1. Bold, kalimat bold. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ya. Apa kewajiban kita? Bukan hanya memperkatakan firman dan merenungkan firman, ternyata ada satu lagi. Supaya satu paket ini lengkap. Yaitu kita wajib bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh firman itu.
dan mengikuti segala ketetapan, perintah-perintah, peraturan yang ditulis, diperkatakan oleh firman itu. Hasilnya satu paket lengkap, berkat Tuhan apa yang dikerjakannya berhasil. Hidup saudara akan diwarnai dengan keberuntungan, kata Yosua 1. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa firman Tuhan ini. Nah, ada satu ayat lagi saudara. 2 Tawari 24 ayat yang ke-20. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa engkau melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga engkau tidak beruntung? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Perhatikan baik-baik. Orang yang melanggar firman, tidak ikuti firman, dikatakan engkau tidak beruntung. Akibat dari orang yang tidak ikuti firman Tuhan itu adalah kehidupan saudara jauh dari keberuntungan. Ayat ini dengan jelas sekali mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya melanggar firman, gak sesuai firman, hidupnya jauh dari keberuntungan. Nah, saya rindu setiap jemaat yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan. Oleh sebab itu ayo lakukan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Apa ada kisah di Alkitab orang yang hidupnya tidak beruntung? Ada, saudara. Nah, kita baca 2 Tawarikh 18 ayat yang ke-33. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja. Jadi ada orang menarik panah, menembak sembarangan, ngawur saudara. Dan yang ditembakkan sembarangan itu mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Sudah pakai baju sirah, tapi ada sambungannya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah terluka. Ya, coba saudara bayangkan, Raja Ahab ini sudah pakai baju sirah, ya, sudah pakai pelindung, ya. Istilahnya orang itu kalau dipanah tidak mungkin kena, tidak mungkin bisa tembus. Ya, tetapi karena Raja Ahab ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, ya, dia menentang Allah dan dia tidak melakukan firman Tuhan, jadi hidupnya nggak beruntung, dikatakan oleh firman Tuhan. Ada orang yang sedang menembakkan panahnya sembarangan. Artinya pokoknya ngawur. Tiba-tiba panah itu mengarah ke antara baju sirah itu ada sela-selanya saudara. Masuk ke situ, tembus ke situ, kena Raja Ahab. Sehingga akhirnya diminta putar-putar, aku kena, aku terluka. Bayangin, sudah pakai pelindung tapi masih kena. Orang bilang, ini sial ini orang. Tetapi bukan sial. Sebab keberuntungan tidak mewarnai kehidupannya. Kenapa? Kita bilang orang ini tidak mengikuti perintah Tuhan. Tadi jelas Tawarikh mengatakan bahwa orang yang meninggalkan perintah Tuhan, dia hidupnya tidak akan beruntung. Hari ini, ayo, saya rindu setiap jemaat yang mendengar khotbah pada malam hari ini boleh mewarnai kehidupan 2023 ini dengan sesuatu yang penuh dengan keberuntungan. Alkitab sudah memberikan kuncinya. Bahwa keberuntungan itu datangnya yang memberi itu Tuhan. Dan itu ada syaratnya. Yosua 1 mengatakan, renungkan, perkatakan Taurat itu siang dan malam. Renungkan firman itu siang dan malam. Dan supaya kita bisa bertindak hati-hati, bertindak sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terakhir, Ulangan 29 ayat yang ke-9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia,
supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan. Semoga hidup kita 2023 diwarnai dengan keberuntungan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami sadar bahwa Tuhan yang selalu memberikan keberuntungan atas hidup manusia. Dan hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan firman, melakukan perkataan-perkataan firman, merenungkan firman, dan bertindak sesuai dengan firman, hidup mereka akan diwarnai dengan keberuntungan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya sepanjang tahun ini mereka menikmati berkat yang besar. Hidup mereka selalu diwarnai dan dikejar keberuntungan yang datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah sampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah sampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pada ramaya, kia rama sika pada ramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.